selamat datang kembali di podcast Kurafa Kuliah Ramadan bersama IPG. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Aminah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Oke teman-teman, sekarang ada tema menarik nih, yaitu kita akan membahas tentang fikih saum kontemporer yang akan dibawakan oleh narasumber yang hebat yang mungkin tidak asing lagi untuk kita semua, khususnya untuk masuk IPG, yaitu Ustadz Didin Syamsuddin SPDM PPM PPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bagaimana Ustadz puasa pada hari ini? Apakah ada kendala atau ada halangan atau bagaimana? Alhamdulillah lancar-lancar saja. Alhamdulillah. Oke, izinkan saya untuk membaca biografinya beliau. Ustadz bernama Ustadz Didin Syamsuddin SPD MMPD, lahir di Ciamis 29 Agustus 1983, dan Ustadz Didin ini adalah kaprodi dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Ustadz sebelumnya selamat ya, PPA sudah unggul. Alhamdulillah. Ustadz kita akan membahas hadiah di bulan Ramadan. Oh alhamdulillah, masya Allah Ustadz ya. Ustadz, oke, tema kata kita kali ini adalah fikih saum kontemporer. Boleh saya bertanya Ustadz? Siap. Oke Ustadz, bagaimana pandangan fikih saum kontemporer terkait nonton mukbang saat berpuasa? Baik. Nonton mukbang itu secara hukum termasuk boleh. Kenapa? Karena dalam kategori fikih yang membatalkan puasa itu diantaranya masuknya sesuatu yang bersifat ainiyah, benda, ke dalam mulut, ya. Sedangkan nonton itu tidak termasuk bagian dari itu. Namun kalau misalkan dengan nonton itu muncul hasrat makan yang sangat luar biasa, mengakibatkan dorongan untuk makan itu tinggi sehingga mengakibatkan kemungkinan besar batal gitu ya, sehingga ulama ada yang mengatakan makruh menonton mukbang. Mukbang itu kan tayangan makan secara live gitu ya, atau divideokan kemudian ditayangkan. Jadi itu pendapat ulama termasuk pendapat para ahli. Di dalam usul fikih, hukum asal dari makan itu kan mubah, ya, hukum asal itu mubah. Tapi kalau makan dilakukan di bulan Ramadan di siang hari maka menjadi haram. Sama hukum asal dari menonton itu kan mubah. Tapi kalau kemudian menonton orang yang makan di siang hari di bulan Ramadan, apabila mengakibatkan hasrat makan kita menjadi tidak terkontrol, maka itu pun menjadi makruh. Namun pada asalnya hukum menonton mukbang itu mubah, artinya ya tidak termasuk yang makruh, tidak termasuk apalagi yang diharamkan. Oh begitu Mas. Jadi makruh aja saatnya. Ya mubah ya. Selama tidak menimbulkan hasrat makan yang mengakibatkan kita bisa berbuka. Iya betul. Gitu. Baik Ustaz. Oke, bolehkah melakukan live streaming tadarus Al-Quran di media sosial saat berpuasa? Pada dasarnya media itu kan alat saja yang bisa digunakan oleh siapapun. Membaca Al-Quran menggunakan media misalkan YouTube, Instagram dan lain sebagainya, sehingga kita bisa langsung secara live menampilkan kegiatan yang kita lakukan. Nah, apakah boleh membaca Al-Quran kemudian kita tampilkan ke halayak ramai? Pada dasarnya tidak ada larangan. Ya, pada dasarnya tidak ada larangan. Selama tujuan kita menampilkan tayangan kebaikan atau tadi tadarus Al-Quran itu untuk syiar, agar orang-orang termotivasi di bulan Ramadan ini bisa bersama-sama berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau kemudian hati kita ini tidak mampu menjaga diri, yang ujungnya malah timbul riya gitu ya, timbul ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang lain, nah itu yang jadi masalah. Pertanyaannya, mampu tidak kita ini menjaga hati agar ketika kita membaca Al-Quran kemudian ditampilkan secara live, hati ini terjaga.
dari ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang lain. Nah, itu yang jadi masalah. Selama tidak sampai kepada keinginan untuk dilihat, keinginan untuk dipuji, maka sah saja, boleh saja, bahkan bisa jadi dianjurkan supaya orang termotivasi untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang Ramadan ini adalah syahrul Quran. Ya, syahrul Quran, bulan Al-Quran, di mana di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Begitu. Berarti tergantung niat kita, Ustaz. Betul, tergantung niat kita. Itu ya, kalau niatnya untuk syiar, untuk kebaikan, maka diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Tapi kalau misalkan niatnya tadi hanya ingin dipuji, hanya ingin dilihat oleh orang lain, menunggu komentar-komentar yang positif, begitu ya. Ketika ada yang negatif kemudian jadi sakit hati, berarti tujuannya hanya ria. Nah, itu hati-hati, karena kalau ria, amalan yang kita lakukan itu jelas tidak ada manfaatnya. Bagaikan debu yang diterpa angin, tidak ada yang tersisa. Begitu. Baik, Ustaz. Pertanyaan ketiga nih, Ustaz. Bagaimana cara menentukan waktu imsak dan buka puasa bagi orang yang melakukan perjalanan di udara? Baik, seperti kita ketahui bersama bahwasannya batasan melaksanakan ibadah saum itu dari mulai dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Makanya disebut dengan siam. Hati-hati ya, ada siam, ada saum. Bedanya apa? Bedanya kalau siam itu al-imsaku anil muktirot min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi minal akli wasyurbi wal jimai. Tapi kalau saum, al-imsaku anil muktirot, menjaga dari sesuatu yang membatalkan, apa saja, umum gitu. Nah, batasannya tadi dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Bagaimana kalau kondisinya sekarang kita sedang ada di mana? Di pesawat. Nah, kalau sedang di pesawat, ukurannya sama. Lihat saja keluar, apakah cahaya matahari sudah muncul. Kalau misalkan awal saum, gitu ya. Kalau misalkan mau berbuka, lihat saja keluar, apakah sudah terbenam, sudah tidak ada cahaya matahari. Karena kalau melihat jam yang manual, gitu ya. Kalau yang jam manual, maka jam manual tidak bisa jadi ukuran. Kecuali kalau jam menggunakan handphone biasanya akan menyesuaikan. Sehingga ukurannya untuk menentukan kapan buka ketika kita berada di pesawat, lihat saja keluar apakah sudah tidak ada cahaya matahari atau tidak. Kalau sudah tidak ada cahaya matahari, berarti itu tandanya waktu berbuka sudah tiba. Atau alternatif kedua yaitu dengan melihat jam yang sesuai dengan tempat di mana kita berada. Maka itu bisa dilakukan. Tapi ulama lebih cenderung menganjurkan memilih pendapat yang pertama, sesuai asal dari waktu berbuka puasa, yaitu terbenamnya matahari. Gitu. Baik, Ustaz. Apakah pengguna teknologi seperti inhaler, nebulizer, dan CPAP membatalkan puasa? Baik, pada hakikatnya kalau misalkan benda yang dimasukkan ke dalam mulut itu jelas bentuknya, maka batal. Tapi kalau tidak jelas bentuknya atau kadarnya sangat kecil, misal kalau inhaler itu kan 0,05 mili, itu sangat kecil, maka para ulama sepakat inhaler, nebulizer, CPAP gitu ya, itu tidak membatalkan puasa karena dikiaskan seperti halnya kita mencium aroma makanan. Maka para ulama sepakat pencium aroma makanan ketika puasa tidak membatalkan puasa. Maka nebulizer kemudian inhaler bagi orang yang sakit asma itu tidak membatalkan puasa, sejalan dengan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Kenapa? Walaupun mungkin ada sedikit yang bisa tertelan, tapi kemaslahatannya jauh lebih tinggi daripada kemudian meninggalkan menggunakan itu. Maka ulama sepakat tidak membatalkan puasa. Begitu. Jadi boleh aja nggak bisa? Boleh. Walaupun mungkin hanya sebagian kecil saja yang menyatakan makruh. Ya, seperti halnya kumur-kumur, bersiwak atau sikat gigi. Sepakat ulama memperbolehkan, sebagian ada yang mengatakan memakruhkan. Terakhir Ustaz, boleh nggak?
Khususnya ini buat para wanita sih Ustaz ya. Ada sebagian teman atau rekan saya, dia menggunakan obat penghalang haid nih ketika puasa. Apakah itu boleh Ustaz? Apakah ada usulnya? Pertama, penghalang haid itu kan menggunakan obat. Satu. Yang kedua, tidak bersifat alamiah. Maka ada ulama yang memperbolehkan, gitu ya, selama tidak membuat kemudaratan, tidak mengakibatkan tubuh menjadi sakit. Kalau mengakibatkan tubuh menjadi sakit, berarti bertentangan dengan kaidah usul fikih tadi, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Namun yang lebih dianjurkan sesuai dengan fitrahnya saja. Artinya kalau memang di bulan Ramadan itu jadwalnya haid, jadi persilahkan. Karena di dalam Al-Quran, bagi orang yang sakit, termasuk perempuan yang haid, boleh berbuka puasa dan nanti diganti, diqadha di bulan yang lain, di hari yang lain yang memang tidak sedang berhalangan. Gitu. Artinya tidak usah memaksakan diri. Islam sudah memberikan rukhsah, gitu ya. Islam sudah memberikan keringanan. Makanya ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan rukhsah itu boleh, ada yang mengatakan rukhsah itu adalah anjuran, yang ini perlu diambil. Bahkan yang ketiga ada yang mengatakan rukhsah itu wajib diambil. Gitu. Cuman rukhsah itu nanti disesuaikan dengan situasi kondisi. Para ulama nanti berbeda pendapat. Di antaranya terkait sakit. Apakah sakitnya itu adalah sakit yang memang kalau tidak makan berbahaya, maka itu dianjurkan untuk berbuka. Tapi kalau sakitnya mungkin hanya kejepit pintu, itu sakit juga ya. Tapi hanya kejepit pintu, maka ada ulama yang memang mempersilahkan untuk berbuka. Tapi jumhur ulama kalau sakitnya seperti itu dianjurkan untuk tidak berbuka, bahkan lebih cenderung tidak boleh, gitu. Karena sakitnya yang ringan. Flu, pilek yang biasa, bukan seperti tahun lalu ya, tahun sebelumnya ada virus. Tapi kalau pilek biasa itu ulama menganjurkan tetap berpuasa. Tapi kalau sekiranya memang mau berbuka, ada ulama lain yang memperbolehkan seperti itu. Oke, baik Ustaz. Akhir lagi nih Ustaz, boleh? Boleh, silakan. Apakah ada pesan untuk anak muda di bulan puasa, khususnya untuk mahasiswa FIPG ini Ustaz? Baik, yang paling utama bahwa tadi di awal disampaikan ada kata saum, ada kata siam. Kalau siam berarti kan menahan secara fisik, menahan makan, menahan minum. Bagi yang sudah nikah, menahan berhubungan suami istri. Nah, satu lagi ada saum. Saum itu apa? Menahan nafsu, menahan hawa nafsu. Dari apa? Dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Misalkan ghibah, membicarakan orang lain, gitu ya. Itu yang paling banyak yang terjadi. Nah, itu diantaranya. Makanya kata Nabi, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'wal atas. Tidak, atau banyak ya, banyak di antara orang yang puasa tapi hasil puasanya hanya dapat apa? Dapat haus dan lapar. Kenapa? Karena dia hanya menahan makan, minum, dan berhubungan suami istri. Tapi mulutnya tidak ditahan untuk membicarakan kata-kata kotor, matanya tidak ditahan untuk melihat yang maksiat, telinganya tidak ditahan untuk mendengarkan perbuatan-perbuatan dosa. Maka beres puasa itu bukan mengantarkan jadi orang yang takwa, tapi dia menjadi orang yang kembali ke asal. Itu ya, yang tadinya kalau berdosa tetap berdosa, tidak kembali menjadi fitrah, gitu ya, tidak kembali menjadi suci. Oleh karena itu, sekuat tenaga, selain menahan makan, menahan minum, menahan berhubungan suami istri, juga menahan nafsu kita, agar nafsu kita justru didorong untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Terutama di bulan Ramadan ini, kita perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak melaksanakan sholat, perbanyak bersedekah. Intinya perbanyak berbuat baik, perbanyak melakukan amal soleh, agar tujuan dari puasa ini tatakun itu, la'allakum tatakun itu betul-betul di akhir bisa kita dapatkan, gitu. Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz, semoga ini bermanfaat untuk kita, khususnya yang mendengarkan, yang menonton, dan untuk mahasiswa FIPG. Oke Ustaz, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, puasanya lancar, ini juga lebaran juga semoga lancar Ustaz. Oke, saya akhiri podcast pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.